Ngurusin prosedur, Yes, ngurusin budget, yes, audit plan. QA? absolutely. Oh. Setahun itu bisa running well, pastinya kan kita butuh persiapan ya. Mm-mm. Saya pernah dengar quotes kalau if we fail to plan, it means we plan to fail. Ada beberapa pendekatan yang kita lakukan secara robust supaya nanti perencanaan kita itu kurang lebih bisa mengawal organisasi kita deh. Tentunya masih pakai risk based audit juga kan? Betul. Ini. Hai Yaibers, jumpa lagi di Roti Manis, ruang obrolan rutin bermanfaat dan inspiratif. Emang ada yang nggak suka roti manis? Gak ada dong, Semua semuanya pasti suka. Oke, bersama saya Elisa. Saya Dita. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial nih Dita. Menjelang kita awal tahun, pastinya makin sibuk kan? Iya, awal tahun biasanya auditor itu udah dikasih nih, audit plan kamu tahun ini ada berapa? Wah, cocok sama narasumber kita. Yuk, langsung kenalan yuk. Iya. Dengan Ibu Nene, apa kabar Ibu? Hai Kak Elisa, hai Kak Dita. Halo Yaibers. Wah, seru banget nih awal tahun. Thank you Bu Nene udah mau datang ke sini ya. Terima kasih Pasti juga. jadwalnya sibuk banget kan. Terima kasih Betul. juga sudah mengundang aku di sini nih, suatu kehormatan loh. Sudah Wah, bisa hadir di sama-sama. Roti Manis ini. Oke, kita mau tahu dulu nih tentang kita panggilnya kakak aja deh karena kayaknya masih ini banget nih, muda belia ceria. Iya. Saat ini boleh di-share mungkin di organisasi apa sama di divisinya kali ya. Nene. Oke, jadi memang relate dengan asosiasi kita ya, Ikatan Auditor Intern Bank. Saya dari internal auditnya BNI, PT Bank Negara Indonesia, dan kebetulan saat ini posisi saya sebagai Audit Development Department Head. Oh, Iya. audit development. Yes. Berapa aja ya? Iya, ngurusin prosedur, Yes, ngurusin budget, yes, audit QA? plan. QA? absolutely. Oh, berarti ini banget ya strategik terhadap internal audit secara organisasi. Iya, ya seperti kalau bahasa biasanya kita bisa bilang apa ya, dapur ya biasanya ya, dapur internal audit. Paling sibuk nih. Iya, auditor mau audit ke audit, tapi kalau dapurnya Hmm. yang bener Iya, gimana? betul. Ayo, banyak pertanyaan kan? Udah kepikiran sih. Mau nanya boleh nggak nih? Boleh, apa tuh? Nah, tadi kan di awal juga kita udah mention nih Kak Nene kalau mau ngomongin tentang audit plan. Seru sih kalau ngomongin audit plan karena pastinya banyak juga sumber-sumber dan juga yang menjadi mungkin emerging risk kali ya, selain dari faktor-faktor yang emang harus diperhitungkan. Resiko-resiko udah pasti. Nah, boleh ceritain sedikit kayak kalau risk assessment di BNI itu kayak gimana sih Kak Nene? Oke, mungkin sangat relate dengan yang Kak Dita bilang tadi ya di awal tahun. Kayaknya kita kayak udah, hey bangun, udah saatnya kerja gitu ya. Kerja, jangan liburan akhir tahun aja ya. Itu dia. Jadi memang supaya kita perjalanan setahun itu bisa running well, pastinya kan kita butuh persiapan ya. Saya pernah dengar quotes kalau if we fail to plan, it means we plan to fail. Dan itu cukup membekas sih buat saya. Jadi memang relate dengan pekerjaan kita sebagai internal auditor, kita harus dan wajib menyusun rencana audit tahunan itu kan ya. Sepakat kan ya Kak Lisa, Ada Kak di Dita? GIAS juga sih, betul. Betul, dan kalau kita di Indonesia kan juga ada di POJK ya, di POJK 1 POJK 2019, betul. Nah, kalau di BNI sendiri, kita sudah berupaya untuk memenuhi ekspektasi yang ada di regulasi kita ya tentunya. Ada beberapa pendekatan yang kita lakukan secara robust supaya nanti perencanaan kita itu kurang lebih bisa mengawal organisasi kita deh ke depannya Secara seperti apa. keseluruhan gitu ya. Betul. Tentunya masih pakai risk based audit juga kan? Betul, Nene? betul. Jadi relate tadi yang Kak Lisa sampaikan, kalau di kami itu pendekatannya besarannya kita mulai dari 3 besaran dulu nih. Jadi yang pertama itu macro assessment. Jadi di situ ada BOD, BOC, senior management concern, itu kita grab semua dulu. Jadi kira-kira pastikan ya kita kan
untuk menilai kita sendiri pasti butuh feedback. Itu yang betul. pertama. Kemudian yang kedua pastinya kita juga mengharapkan insight dari Bapak Ibu kita, sebenarnya poin-poin kritikal yang harus kita uh, dampingi itu ke depan seperti apa, terutama dalam pencapaian organisasi. Terus yang kedua, pastinya kita juga melakukan assessment terhadap tingkat resiko bank kita. Ya, kebetulan kita sama-sama di bank nih ya, kayaknya ya. Iya. Nah, itu juga harus kita lihat. Terus kemudian termasuk juga ada tadi yang Kak Elisa bilang tadi, emerging risk itu juga tetap harus kita kawal secara makronya. Kemudian pendekatan yang kedua itu kami ada namanya micro assessment. Nah, micro assessment itu adalah tadi risk based assessment kita terhadap unit-unit atau auditable activities ya yang ada di kita. Nah, itu kita juga lakukan pendekatan secara delivery channel misalkan, secara aktivitas, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi nih, Kak Elisa dan Kak Dita yang nggak boleh ketinggalan, itu regulatory assessment. Lebih ke requirement dari regulator yang Mana yang harus wajib-wajib dilakukan. ya. Betul sekali. Jadi memang kalau kita di bank kan sangat ketat ya peraturannya. Jadi kita memang harus make sure di regulasi kita ada nggak sih ketentuan-ketentuan atau kaji ulang yang harus kita lakukan nih di setahun ke depan. Nah, paling nggak 3 besaran itu sih kita mulainya dari situ. Aku pengen tanya satu-satu boleh? Boleh, ya? boleh, silakan. Pas satu-satu Iya, ya. benar. Silakan. Tadi kan gimana tuh? ngobrolinnya minta pendapat atau insight dari Bapak Ibu manajemen lah ya. Berarti kita adakan pertemuan khusus kah atau harus dalam berupa apa nih forumnya gitu? Bisa informal kah atau harus dari Atau berupa cair kah? survei, Iya, atau cair, berupa atau ada gimana tuh? hal yang harus diisi atau bagaimana? Kalau di kita sebenarnya ada secara dilakukannya pastinya secara formal, tapi caranya pastinya ada 2. Yang pertama bisa by surat, kan kita juga memahami kesibukan-kesibukan beliau. Jadi mungkin ketika tidak ada waktu tertentu yang bisa dialokasikan untuk kita, paling tidak beliau mencatatkan disposisi atau concern-nya dan menyampaikannya kepada kita. Itu dilakukan 1 tahun sekali atau berapa? Iya, frekuensinya? biasanya 1 tahun sekali. Di awal tadi Di emang awal sebelum tadi. perencanaan Jadi dimulai. kalau kita perencanaan dipakai di awal tahun, berarti proses itu Akhir tahun sebelumnya. sudah dimulai di kuartal ketiga. Oh, kuartal harapan. ketiga bahkan Iya, ya? di kami. Kemudian itu juga ada, kalau tadi beliau-beliau tidak ada waktu, tapi alhamdulillah di tempat kami concern beliau-beliau tuh sangat baik dan kami sangat terapresiasi. Jadi ada alokasi waktu untuk kami. Oh, udah Bertemu. Disempet-sempetin Iya. ya. Iya, dan Nah, itu itu bagus sih, ini berarti Iya. manajemen support banget loh terhadap Iya, mitra audit ya. iya. Nah itu yang benar-benar kami apresiasi. Kami diberikan waktu pun tidak ngobrolnya tidak terlalu formal atau seperti apa, tapi disitulah kami bisa dapat insight-insight beliau. Nah itu wow banget sih, alhamdulillah lancar seperti itu. Sebenarnya kayak gini juga bagus sih, kan tentu saja perusahaan punya strategi ke depannya, di mana kita juga jadi ikut serta, mana tahu ada yang kita bisa kasih informasi value added ataupun masukan gitu ya, karena ini ya sebelum bahkan produk atau program ataupun strategi itu Iya, berlangsung atau berjalan. jalan ya. Betul, betul. Jadi memang sebisa mungkin memang kita itu kan internal audit selalu harus inline ya dengan bisnis organisasi kita. Jadi jangan sampai nanti internal auditnya belok kanan, organisasinya mau lurus kan. Jadi kita nggak bisa nambahin value added Betul. untuk organisasi kita kan. Seperti itu. Keren ya, Le. Nah itu baru Baru yang makro, pertama. iya, baru. Nah kalau mikronya nih, Apa aja sih ya, karena kan kriteria-kriterianya di atau BNI fokusnya? juga mungkin ada tambahan resiko misalkan konglomerasi kah atau sudah ada mungkin syariahnya udah terpisah ya kan ini. Yes. Tapi apakah iklim juga dimasukkan segala macam resiko yang ada selain yang udah kita tahu seperti operasional pasti, market pasti, kemudian kredit pasti. Iya. Apalagi nih kan ini? Kalau yang common mungkin kita mulai dari auditable activities-nya dulu ya. Jadi di kami kita sudah identify dari sekian banyak auditable activities. Memang untuk yang delivery channel-nya hanya 30
dari 25%, totalnya. oke. Itu ada cabang, di kami itu Mm-mm. juga ada sentra kredit Kak Lisa, Kak Dita. Sentra Jadi kredit. memang cabang yang memang khusus memberikan kredit. Nah, itu di kami juga ada Oh. tuh. Kemudian ada di kami itu juga cabang-cabang luar negeri. Nah, itu masuk ke delivery channel yang ada di auditable activities kami. Kemudian yang kedua itu ada 70%-nya itu adalah non-delivery channel. Jadi kalau besarannya itu gampangnya aktivitas-aktivitas yang ada di kantor pusat. Nah, itu kurang lebih memang 70%-nya, termasuk Banyak di ya. situ ada project atau IT atau aplikasi. Nah, hal-hal seperti itu juga memang harus kita kawal sih. Dalam review tuh beneran detail banget atau hanya ya high level aja sih? Kalau untuk kita sudah masuk ke micro assessment, kita mengupayakan detail. Jadi memang ada 2 besaran yang kami nilai nih, Kak Dita, Kak Elisa. Yang pertama pastinya inherent risk-nya seperti apa. Tadi yang Kak Elisa bilang tadi ya, ada portofolionya, kemudian ada risikonya, misalkan kredit dari LAR-nya atau NPL-nya, kemudian mungkin ada dari Growth-nya kinerjanya. Iya, bisa juga betul ya. banget. Growth-nya Growth-nya. seperti apa, tren ke belakang seperti apa. Dan itu kita petakan per unit tuh. Nah, kemudian dari sisi selain inherent risk tadi, kita juga melihat kontrol. Salah satunya contohnya kita bisa lihat ulang rekomendasi-rekomendasi kita yang sebelumnya atau Pas findings-nya dari close semua belum. betul. Dan kalaupun misalkan mungkin kan pasti akan ada kejadian ada yang belum bisa di-close atau seperti apa, paling tidak kita harus lihat tuh progresnya seperti apa gitu. Jangan sampai kita datang terus iya aja terus ternyata Kejadian itu kan namanya lagi. temuan berulang. Nah, itu kan Iya. sedih juga ya sebenarnya. Nah, paling nggak itu metode tadi yang aku sampaikan tadi yang inherent risk sama kontrol tadi, kami menyebutnya di kami risk assessment. Kami melakukannya 2 kali setahun. Jadi untuk di semester 2 memang persiapan untuk rencana audit tadi di tahun depannya. Kemudian nanti setelah sudah ada rencana audit, nanti di semester 1 kami risk assess ulang tuh. Kalau ada tambahan ternyata berubah nih, perlu Iya. dimasukkan dalam rencana audit tahun tersebut ya. Kak Nene? Betul. Ada yang betul. ditambah atau ada yang dikurang? Itu Betul. mungkin kan? Atau semua ditambah nih, Bu? Kayaknya enggak ya. Kalau semua ditambah, auditornya workload-nya banyak banget. Kapan tuh. pulangnya ya? Itu dia kan. Memang suatu keniscayaan kita itu di antaranya memang harus mempertimbangkan sumber daya kita kan, baik itu SDM maupun anggaran. Nah, itu memang pada akhirnya jalan keluarnya adalah prioritisasi tadi, Kak Elisa, Kak Dita. Jadi dari sekian banyak mungkin unit-unit atau auditable activities yang beresiko tadi tidak semuanya kan bisa kita lihat. Nah, kita juga harus mempertimbangkan SDM-nya. Tapi pun misalkan memang ada unit yang tinggi resikonya, tapi SDM kita tidak mumpuni, pastinya ada cara lain yang kami terus monitor perkembangan resikonya. Atau bisa pakai scooping ya, Bu ya. Betul. Setidaknya biar yang high risk tetap bisa ke cover. Cuman yang mungkin kita sesuaikan dengan timeline dan manpower dan juga tadi ada sumber daya lainnya ya. Betul banget. Menarik banget ya untuk nyusunnya. Biasanya butuh waktu berapa lama ya, Bu, untuk nyusun? Sebenarnya nggak ada time frame yang saklek ya, Kak Dita, sampai sekarang. Cuma kalau berkaca dari penyusunan rencana audit tahun ini aja ya, kami itu mulai di September. September, tapi di akhir-akhir tuh, karena kan biasanya data yang kami gunakan per September kuartal 3. Tapi paling tidak untuk analisis-analisis yang seperti BOD concern, kemudian regulatory assessment tadi kan sudah bisa dimulai duluan. Nah, ketika data keluar di Oktober kita olah data, kaji, dan di kami juga ada satu mekanisme workshop. Jadi di kami kebetulan ada 7 departemen head. 7 departemen head juga ya. Yes, 7. Jadi 2 diantaranya itu satu saya audit development dan satu investigasi, departemen investigation. Nah, yang 5 ini yang memang benar-benar punya apa ya, tim audit nih untuk melakukan RAT kita. Nah, kita selalu ada konsolidasi internal
supaya nanti dari masing-masing departemen itu kita bisa simpulkan satu kesatuan yang akhirnya mencerminkan rencana auditnya internal audit setahun. Tadi ada sebut tentang investigasi, berarti apakah IA juga mengepalai untuk unit fraud investigasi tersebut ya, Kak Nene? Nah, kalau di kami sebenarnya kalau investigasi itu memang investigasinya internal audit sih, Kak Elisa. bukan yang Bukan yang anti fraud ya. Jadi kalau unit satuan anti fraudnya sendiri sudah ada. kan ada unit terpisah. Iya, betul, sudah settle seperti itu. Oke, jadi dimulai dari September akhir, Oktober awal. Final approval-nya tuh kapan? Kami dapat approval Pak Dirut itu di Desember, pertengahan Desember. Desember ya. Jadi pas 1 Januari libur ya, 2 Januari udah langsung mulai siap ya. Iya, dan ini Kak Dita, Kak Lisa, kalau kita berkaca dari kalender 2026 pasti udah ngintip belum? Pasti udah kan ya. Banyak liburnya di mana? Nah, salah satu yang jadi perhatian kami itu ketika kuartal 1 di bulan Maret itu kan ada Idul Fitri. Betul, libur benar. lebaran. Panjang Iya, juga dan tuh. itu Berarti kan panjang. nggak efektif ya? Betul. bulan tersebut. Jadi mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya ya kami itu baru mulai jalan trip itu kira-kira di minggu ketiga, minggu keempat Januari itu baru masuk mulai tripnya gitu, kayak surat tugas di deliver atau persiapan dan segala macam. Tapi karena mempertimbangkan tadi yang libur di Maret tadi, ya mau nggak mau kami akhirnya maju. Jadi kalau tadi dibilang tanggal 2 udah on, iya betul. Tapi ini Auditor tahun baru emang semangat baru sih. Itu nggak heran ya. Betul, karena kalau di kita kan ada kebutuhan pelaporan pokok-pokok hasil audit itu kan. Kalau itu nggak bisa kita jalanin di awal banget Januari, itu nanti di kuartal 1 tidak, rasanya tuh agak sulit tuh nanti di libur panjang itu untuk realisasi kita. Jadi emang ya semangat. Ya, sebelum libur kerja dulu. Iya. Kalau dari sisi regulatory requirement nih, terutama kan ada justru banyak kan di akhir tahun gitu ya, kan ini ada sih beberapa yang memang di awal tahun, tapi banyak kan di akhir tahun tuh. Nah, so far gimana tuh pencapaiannya? Apakah jadi di akhir tahun numpuk semua gitu, atau ya kita siasati dengan cicil dulu kah, atau gimana so far? So far pastinya kita cicil ya Kak Elisa ya, karena kan kalau kita tumpuk di akhir tahun, kita kan juga pasti mau memberikan waktu yang sama dong dengan teman-teman kita yang non-muslim kan di akhir tahun. Nah, di assessment itu ada beberapa dan rasanya banyak yang tidak ada tidak ada deadline tertentunya seperti itu, tapi cuman require-nya sekali itu aja gitu iya ya? betul, Oh, oke. setahun sekali, 3 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Nah, jadi yang pasti kita memastikan time frame-nya tuh tahun ketika itu 2 tahun sekali, tahun ini sudah berarti tahun Comply, depan ya. nggak usah gitu. Nah, tapi kalau pelaksanaannya sih pastinya kita sebar sih Kak sepanjang tahun itu. Terpikir juga sih buat yang butuh komitmennya adalah ketika kita misalkan awal tahun nih, apakah auditinya, contoh ya, kadang-kadang kan ada yang di awal tahun, jangan audit saya dulu deh, saya masih ngejar nih, apalagi kan tadi katanya ada Idul Fitri, saya lagi mau kejar target dulu nih buat Q1. Habis lebaran aja ya. Iya, kan? jadinya Aduh. kadang-kadang ya bisa jadi kita perlu ubah plan-nya jadi ke Q2 misalkan, jadi Q pertamanya nih perlu diisi dengan yang lain gitu ya. Kalau kejadian itu pasti ada ya, kan kita nggak mungkin Aman aja aman semuanya pasti ya, sesuai enggak, rencana iya, kita. Iya banget. Tapi paling tidak yang kami syukuri juga di kami, teman-teman bisnis itu juga cukup komit untuk pelaksanaan audit kami. Jadi pun kalau ada perubahan jadwal rencana pemeriksaan, tadi yang Kak Elisa bilang misalkan judul ini nggak bisa di sini, tapi dipindahin ke kuartal lainnya, itu pastinya harus ada underline yang jelas sih Kak. Jadi tidak semata-mata Karena dia nolak. seperti itu. Dan ini yang kejadian yang paling sering adalah pastinya yang tadi kalau kita relate dengan pelaksanaan risk assessment yang continuous tadi ya, pemantauan yang continuous, itu biasanya ada resiko-resiko yang bergerak tuh.
Nah, itu biasanya yang jadi salah satu faktor utama ketika kita switching atau bukan switching sih ya, menggeser atau sedikit banyaknya nggak bisa dilakukan sekarang atau seperti apa itu sih. Biasanya tuh gitu tuh ada emerging risk yang memang kita harus tindak lanjuti segera karena itu kritikal. Ya seperti sama-sama kita pahami sumber daya kita Iya, terbatas. terbatas. Nah, jadi kita utamakan dulu yang prioritisasi. Pastinya gitu. Di BNI sendiri juga apakah semuanya centralized atau misalkan ada memang yang ditempatkan di cabang-cabang ya kan ini? Nah, ini Untuk yang auditornya ya? ini pertanyaan menarik nih. Ini kayaknya udah banyak ini nih. Apa tuh? Searching nih. Kan kita planning juga. Luar biasa. Jadi memang di internal audit ini sepanjang yang saya join ya di sini itu pernah ada perubahan organisasi besar Kak Elisa, Kak Dita. Di 2016, di 2015 akhir, efektifnya di awal 2016, awal banget awal tahun itu saya ingat, kita ada tuh yang tadi Kak Elisa bilang auditor-auditor dedicated ya istilahnya, yang tersebar di sekian ratus delivery channel kita. Itu dulu pernah, dan saya pernah tuh jadi salah satunya. Udah melalang buana. Ini berarti Udah pernah merasakan jadi auditor di kota-kota tersebut, lalu sekarang yang ngebikin nih. Betul. Nah, terus itu perubahan organisasi yang sangat masif sih waktu itu. Jadi kalau tadinya jumlah SDM kita itu ya sekitar 150-an lah. Ketika itu gabung, itu jumlah total SDM kita se-Indonesia Raya itu sekitaran hampir 600 ada mungkin. Oh, banyak sekali. Dan ya. itu ya memang challenge tersendiri ya untuk mengatur organisasi yang sebesar itu. Nah, kemudian tapi seiring dengan perkembangan bisnis kita, di kami itu ada perubahan lagi nih organisasinya. berubah lagi. Iya, Dari di 2016 tadi ya. Iya, dari 2016 di 2023 kami ada namanya NWOW. Jadi NWOW itu transformasi. Iya, New Way of Working. Oh, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi internal audit yang ada di cabang-cabang itu sudah menjadi unit pemantau resiko tersendiri. Terpisah lagi nih dari Dengan kita. internal audit. Iya, jadi kalau tadi pertanyaannya ke Elisa, sekarang ada nggak yang dedicated auditornya? Sudah nggak ada. Jadi memang terpusat semua di Jakarta Pusat, di Sudirman. Oke, tapi untuk di cabang lebih kayak perpanjangan misalkan untuk tetap ada produk yang ditawarkan ke nasabah atau layanan-layanan tertentu yang kita tetap menjangkau dengan cara itu ya kan ini. Tapi semua comment centernya, mungkin produk-produk segala macam ya dari pihak office-nya, Yes, pusatnya. betul. Kebetulan ini Kak, kalau internal audit di kami, karena orangnya banyak, jadi kita ada 2 site sebenarnya, satu di BSD, satu di Sudirman, di kantor pusat kami. Main-main lah Kak. Ah, siap. Main loh. Nah, kalian di mana nih? Kalau aku di Jakarta Pusatnya, Oh, Jakarta. di Sudirmannya. Di Sudirman. Iya. Oke. Jadi di kami, di tempat saya itu ada juga namanya quality assurance. Kalau di GIAS itu QIP ya istilah yang kita pakai ya. Nah, itu juga melakukan sampel. Kalau misalkan auditor itu sampel pemeriksaannya ke cabang-cabang, let's say seperti itu auditi. Nah, teman-teman quality control ini sampelnya teman-teman auditor. Iya, Iya, itu kan. auditor. Iya, betul. Jadi memang tuh salah satu strategi kita untuk menjaga kualitasnya tadi sih, Kak. Gitu. Kalau pelaksanaannya gimana itu, Kak? Pelaksanaan dari QA-nya? Pelaksanaannya ada 2 besaran sih, Kak. Yang pertama sampel terhadap tim-tim yang lagi turun. Oh, jadi ikutan juga. Dia bareng paralel, Oh. tapi memeriksa tim auditnya istilahnya Iya. gitu, mereview tim auditnya. Jadi ya istilahnya apa ya, gangguin tim auditnya ya seperti itu. Gangguin, tapi kan tujuannya Memberikan supaya nilai bisa plus kasih di feedback di real time. Iya, betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua pastinya ada QIP kita yang periodik, yang tahunan itu kita lakukan secara self assessment ya. Itu satu. Kemudian yang 3 tahun sekali itu eksternal. Nah, nanti KCO jadi liaison eksternal tuh untuk dengan melakukan itu. vendor asesornya. Betul. Ya walaupun secara GIAS standar kita 5 tahun ya, tapi kan Kita kita ikutin POJK. Iya, 3 tahun. Lebih cepat ya justru Betul, cycle-nya betul. tuh. Betul banget.
Jadi ngurusin audit plan juga, lalu juga ngurusin QAIP QA. juga. Kalau terkait sumber daya nih Bu, gimana sih tantangannya nih dalam mengatur sumber daya internal audit? Nah, pertanyaannya Susah. challenging yang terbesar pastinya SDM-nya. Kalau besarannya terkait anggaran kan rasanya ya kita sama-sama paham lah ya. Eh, Berapapun yang dikasih ya itu harus kita optimalkan kan. Kan kita harus juga mendorong efisiensi OPEX perusahaan kita. Itu no issue sebenarnya so far kalau itu. Nah, memang challenge terbesar di kami adalah untuk SDM-nya, human resource-nya. Bukan apa, tapi memang di tahun 2025 kemarin Kak, di kami itu lebih dari 20 orang tim dari berbagai level itu rotasi atau promosi, ya mostly promosi sih ke unit-unit lain Kak. Ada yang bisnis, ada yang resiko, itu macam-macam. Dan di satu sisi pastinya kami mengapresiasi dong. Iya, ikut senang. Iya, betul. Karena kan bagaimanapun kalau teman-teman kita promote dimanapun itu selama apalagi masih di satu perusahaan yang sama kan, iya. pastinya suatu kebanggaan juga kan kita sebagai timnya. Tapi memang challenge-nya di satu sisi, Aku nggak ada orang nih. Yang audit siapa ya? nah itu. Tapi di kami ya tadi untungnya juga manajemen sudah memikirkan itu, jadi selalu ada walaupun tidak tetap ya setahun itu ada dapat tambahan. Kalau di kami tuh anak baru tuh ODP, Officer Development Program yang memang mostly dari fresh graduate ya Kak ya. Walaupun ada beberapa yang sudah punya experience di pekerjaan, tidak semuanya kan relate ke internal audit. Audit lah paling tidak ya. Tidak semua. Nah itu memang challenge terbesar. Setuju, karena Mendidik bukan itu susah loh, karena kan butuh pengalaman juga, Betul. spesifik juga knowledge dan technical yang harus dimiliki Betul. Dan nggak bisa instan ya. ya. Sekali penugasan langsung expert langsung penugasan nggak bisa. Dan memang challenge-nya karena kita di industri kita itu kan semakin kesini semakin variatif ya Kak ya, bisnisnya, terus resikonya. Nah memang kita harus sama-sama mendorong teman-teman, nggak hanya yang baru sih, yang sudah senior kayak saya, kayak kita, kayaknya belum ya, Kak Elisa sama Kak Dita, itu juga kan nggak boleh stuck di satu titik ya. Kita itu gimana cara kita mendorong teman-teman ini, kita semua tetap update dengan ilmu-ilmu, pengetahuan terkini, bisnis terkini. Nah itu memang satu challenge tersendiri sih untuk itu. Iya, ngatur orangnya, ngatur budgetnya, ngatur jumlah pergi keluar kotanya berapa lama. Wah, benar-benar sangat mendukung untuk Satu pelaksanaan lagi audit. Dit, yang belum, kalau ada hubungan dengan eksternal konsultan kan Oh, pasti ada iya. kayak audit tahunan tuh, financial statement. Iya. Itu juga apakah di BNI diantarkan ini juga nih? Nah ini kayaknya Kak Elisa ini ahli nujum atau gimana? Jadi, tapi benar. Mungkin ya 11-12 ya kita Kan ya. biasanya kan internal audit diminta tolong, juga ada ya di beberapa bank seperti itu sih. Jadi memang di tempat saya itu kalau tadi kan planning and development terkait yang rencana audit tadi. Kemudian untuk sumber dayanya itu juga ada BUM. Kemudian ada quality control. Nah, yang terakhir yang Kak Elisa spill tadi itu ada fungsi liaison untuk auditor eksternal. Tapi kebetulan untuk yang KAP annual report itu nggak di kami Kak. Adanya di divisi lain untuk liaisonnya. Nah, kalau di kami itu liaison untuk yang auditor eksternal. Iya, karena sebagai bank pemerintah apalagi ya. Iya, seperti itu. Ikut ngejagain lah ya. Iya, dari, betul. Tapi memang anggapan ataupun yang harus dikomen atau misalkan respons lah ya kalau dari bisnis unit ya kan ini. Iya, tapi memang di fungsi itu jadi suatu fungsi yang menarik sebenarnya menurut saya ya Kak ya, Kak Elisa dan Kak Dita. Jadi kalau mungkin di titik liaison itulah kita bisa berperan benar-benar jadi fungsi strategis mungkin ya dan bisnis partner. Dan di situ menurut saya sangat terasa sih di situ.
Oke, Gitu. oke. Jadi memang hari ini kita belajarnya banyak banget sih, bahwa internal audit itu bukan cuman trups ketika melakukan audit aja, tapi di belakangnya itu juga harus punya fondasi Ternyata yang kompleks kuat. ya, bukan Betul. cuma nyusun audit plan setahun 2 kali Betul. gitu Tadi kan. kan ada QA gitu prosedurnya bahannya juga tuh. yang harus kebijakan buat sebagai gambaran dan guidance tentunya ya untuk internal audit melakukan aktivitas operasionalnya. Kemudian juga tadi penyusunan audit plan nggak mudah, risk factor-nya harus dipikirkan, makro, mikro, dan juga tadi ada regulatory requirement yang harus kita patuhi. Dan yang nggak kalah penting untuk sumber dayanya ya, itu juga harus di-approve tuh oleh Presdir dan juga komite audit juga ya. Dewan Komisaris Komisarisnya dengan juga rekomendasi dari komite komite audit. audit, betul. Jangan lupa Betul. kalau capek-capek kerja tetap diperiksa juga Oh, sama bagian iya. QA. Jangan bilang auditor selalu benar. Iya, 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 benar. Jadi diperiksa juga sama betul, bagian betul. QA. Ingat kode etik juga ya, Dit ya, Iya. profesionalisme juga. Dan pastinya continuous improvement ya Kak Betul, ya. betul, betul. Betul. Oke, oke. Sip, 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 sip. Wah, nggak terasa nih udah mau selesai nih acara kita Oh nih. iya. Iya kan? Ilmunya banyak banget ya yang Iya. bisa kita dapetin. Buat mungkin teman-teman di bank lain yang mau tanya-tanya juga tentang penyusunan audit plan, mungkin masih banyak nih di awal-awal Februari gini kan, ya masih mulai menyusun ya, kan ini ya. Kalau di bank besar mungkin udah lebih duluan, tapi aku yakin sih masih banyak juga yang lagi menyusun. Dapat insight juga buat apa aja sih yang perlu dipertimbangkan. Sih, Gitu ya. sama-sama. Senang bisa sharing pastinya Kak Elisa, karena kan tidak semua mungkin sudah mengetahui bahwa di belakang layar itu ada aktivitas apa aja sih Iya, di betul. internal Atau audit. ternyata gitu. dikira itu mudah. Tapi ternyata tidak semudah gitu ya kan Nenek. Karena itu yang akan dipegang sampai setahun loh kita mau ngapain. Walaupun dimungkinkan ada justifikasi untuk di tengah-tengah diupdate, tapi kan itu yang jadi panduan kita nih mau masuk ke mana, mau audit apa selama setahun. Keren Mantap, banget. Sla. Terima kasih banyak ya atas wawasannya, inspirasinya, Bener. dan juga semangatnya nih untuk kita. Biar makin semangat kasih hadiah dong Oh, dari IAIB. iya. Ah betul. Sebenarnya ini token of appreciation karena sudah bekerja keras ya. Terima Thanks a lot loh Kak Dita, Kak Elisa. kasih. Lucu banget loh. Sesuai dengan roti manis. Oke. Makasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa dipetik manfaatnya, dan pastinya terima kasih sekali lagi bisa sudah mengundang saya di sini. Oke, tuh Yaibers. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi sama Kak Nene, boleh banget loh. Nanti Boleh kan, ya Ibers di sini ya. iya, mantap, mantap. Tulis di kolom komen. Kawan-kawan. Benar-benar, karena kan kita pasti akan terus upload nih video-video ataupun episode-episode baru dari Roti Manis di YouTube IAIB. Jangan lupa setiap bulan di Jumat Minggu kedua ya, Dita. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, follow semua sosial media IAIB Indonesia. Dan juga ada website di iaibindonesia.id. Oke, mungkin sekian. Tapi sebelum itu kita juga mau mengucapkan selamat menunaikan Ibadah puasa. puasa. Semoga jadi berkah juga ya tentunya. Tetap semangat juga ya. Tetap semangat ngaudit dengan semangat walaupun bulan puasa. Oke, thank you Iber. See you. Thank you, Iber. See you.